Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan praktikum ekologi hutan, yaitu kita akan membahas tentang analisis vegetasi hutan. Analisis vegetasi hutan adalah cara mempelajari susunan, komponen jenis, dan bentuk atau struktur vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Atau menurut Paul Lunin, vegetasi sebagai salah satu komponen dari ekosistem yang dapat menggambarkan pengaruh dari kondisi-kondisi faktor lingkungan dari sejarah dan faktor mudah diukur dan nyata. Dengan demikian, analisis vegetasi secara hati-hati dipakai sebagai alat untuk memperlihatkan informasi yang berguna tentang komponen-komponen lainnya dari suatu ekosistem. Kemudian untuk tujuan praktikum ini, yaitu untuk menganalisis komposisi dan struktur vegetasi di kawasan hutan. Untuk metode praktikum, alat yang digunakan adalah tali, tabulasi data atau tali sheet, kemudian alat tulis, pita meter, dan kompas. Kemudian analisis vegetasi menggunakan metode jalur berpeta dengan petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, kita nanti di lapangan membuat peta ukur untuk tingkat semai, yaitu luasannya 2 meter kali 2 meter. Setelah itu, kita nanti membuat peta ukur untuk pancang, yaitu luasan peta ukurnya 5 meter kali 5 meter. Kemudian kita membuat peta ukur untuk tingkat tiang dengan luasan 10 meter kali 10 meter. Setelah itu kita membuat peta ukur yaitu untuk pohon dengan luasan atau ukuran 20 meter kali 20 meter. Kemudian langkah yang kelima, selanjutnya kita mencatat atau mendata semua vegetasi yang masuk dalam peta ukur tersebut. Untuk tingkat semai yang kita catat adalah jenisnya, kemudian jumlah individu setiap jenis. Kemudian untuk vegetasi pada tingkat pancang, tiang, dan pohon, variabel yang dicatat atau yang diukur adalah jenisnya, kemudian diameter setinggi dada atau 1,3 cm diameternya berapa. Kemudian yang bawah ini adalah catatan, jadi untuk semai itu disebut juga anakan pohon, yaitu pohon atau anakan pohon dengan tinggi kurang dari 1,5 meter. Kemudian pancang, yaitu memiliki tinggi lebih besar 1,5 meter, kemudian diameternya kurang dari 10 cm. Kemudian tiang ini adalah pohon muda dengan diameter 10 cm sampai dengan kurang dari 20 cm. Adapun yang disebut dengan pohon atau pohon dewasa ini diameternya lebih besar sama dengan dari 20 cm. Selanjutnya ini adalah tali sheet atau tabel yang akan kita isi ketika di lapangan, yaitu meliputi nomornya berapa, 1, 2 seterusnya, kemudian nama jenis tanamannya apa, kemudian jumlah individunya ada berapa, kemudian di sini keterangannya semai. Ini tali sheet atau tabel untuk semai. Kemudian ini adalah tali sheet atau tabel yang akan diisi di lapangan untuk tingkat pancang, tiang, dan pohon. Yang didata adalah kemudian nomornya, yang ini adalah nama jenisnya, nama pohonnya apa, kemudian diameternya apa, kemudian di sini tinggal keterangannya, apakah pancang, tiang, atau pohon. Ini adalah tali sheet yang akan diisi. Kemudian ini adalah gambar plot ukur atau peta ukur yang akan kita buat di lapangan. Jadi gambar ini ada 2 plot, ini plot yang pertama, kemudian ini plot yang kedua. Jadi tingkat semai ini ukurannya adalah 2 meter kali 2 meter. Ini 2 meter kali 2 meter, kemudian yang ini pancang ini 5 meter kali 5 meter, sini 5 meter, sini 5 meter. Kemudian yang tiang ini sini 10 meter, sini 10 meter. Kemudian pengamatan pohon itu sini 20 meter, sini 20 meter, ke sini 20 meter. Ini adalah satu plot pertama. Selanjutnya kita buat plot yang kedua, sini semai, kemudian sini
pancang, kemudian sini tiang, kemudian sini plot pengamatan pohon. Jadi vegetasi yang kita temui dalam plot ini nanti akan kita data sesuai dengan tali sheet yang kita miliki di muka tadi. Jadi ini. Jadi tali sheet ini nanti kita isi sesuai dengan data yang kita peroleh dalam plot ukur yang telah kita buat ini. Kemudian kalau pengumpulan data di lapangan telah kita lakukan, selanjutnya kita melakukan analisis data. Yaitu kita menghitung yang pertama menghitung kerapatan jenis dengan rumus jumlah individu suatu jenis dibagi luas plot pengamatan. Kemudian nanti kerapatan relatif, yaitu kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan seluruh jenis dikali 100%. Kemudian nanti kita mencari juga frekuensi jenis, yaitu jumlah plot ditemukannya suatu jenis dibagi jumlah total plot pengamatan. Kemudian frekuensi relatif, yaitu rumusnya frekuensi suatu jenis dibagi frekuensi seluruh jenis dikali 100%. Selanjutnya dominansi jenis, yaitu luas bidang dasar suatu jenis dibagi dengan luas plot pengamatan. Untuk menghitung luas bidang dasar suatu jenis nanti digunakan rumus luas lingkaran menggunakan diameter yang telah diukur di lapangan. Menggunakan diameter pohon, kemudian dihitung menggunakan luas lingkaran, kemudian dikali jumlah individu jenis tersebut ada berapa tanaman. Kemudian untuk dominansi relatif, itu dihitung dengan dominasi suatu jenis dibagi dominasi seluruh jenis dikali 100%. Selanjutnya dihitung nilai INP atau indeks nilai pentingnya. Untuk mengetahui jenis dan tingkat tumbuhan yang dominan dengan rumus sebagai berikut. Jadi kalau semai, itu INP-nya rumusnya KR plus FR. Sedangkan pada pancang, tiang, pohon, maka rumus INP KR, FR, DR. Kenapa ini berbeda? Ya karena kalau di tingkat semai kan kita tidak menghitung diameter. Tidak menghitung diameter semainya. Maka karena tidak menghitung diameter semai, maka nanti tidak muncul data DR. Data DR ini tidak akan ada di tingkat semai. Tapi ketika pancang, tiang, pohon, data DR kita peroleh, yaitu karena kita telah mengukur diameter masing-masing pancang, tiang, pohon. Berikutnya adalah format laporan. Untuk format laporan masih sama dengan laporan sebelumnya formatnya, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kemudian daftar pustaka. Selanjutnya, karena praktikum ini dilakukan secara online atau daring, tidak dilakukan di lapangan langsung, maka untuk data telah kami sediakan atau telah kami siapkan. Jadi ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan, yaitu ada plot 1 dan plot 2. Ini data plot 1. Jadi data plot 1 diketahui nama lokalnya, kemudian diameternya, ini keterangannya pohon, tiang, dan seterusnya. Ini adalah data di plot 2. Kemudian data ini adalah data untuk kelompok A. Kemudian ini adalah data untuk kelompok B. Jadi ini juga sama, ada dua plot, ini plot 1, plot 2. Selanjutnya ini adalah data kelompok C. Ini plot 1, kemudian ini plot 2. Kemudian selanjutnya di bab 4 dalam laporan, yaitu di hasil dan pembahasan, maka yang perlu teman-teman buat adalah yang pertama teman-teman membuat grafik 1, yaitu grafik hubungan kerapatan dengan tingkat pertumbuhan. Setelah grafiknya dibuat, kemudian bahaslah dengan menggunakan literatur yang sesuai. Kemudian buatlah grafik yang kedua, yaitu grafik distribusi jumlah jenis pada tingkat pertumbuhan di plot pengamatan. Kemudian bahaslah juga grafik tersebut. Kemudian yang terakhir, nanti silakan dibuat tabel hasil penghitungan INP. Kemudian cantumkan juga proses hitungannya. Kemudian setelah selesai, bahaslah penghitungan tersebut. Ini adalah contoh grafik yang pertama, yaitu grafik hubungan kerapatan dengan tingkat pertumbuhan di hutan alam. Jadi silakan nanti teman-teman membuat grafik seperti ini. Jadi ini tingkat semai, pancang, tiang, pohon. Kemudian ini kerapatannya jumlah individu per hektar.
Jadi kalau satu plot kan luasnya 20 kali 20 400, berarti kalau dua plot adalah 800, tentu itu nanti silakan dikonversi ke hektar. Jadi nanti ketemu kerapatan individu per hektarnya berapa, setelah ketemu baru digambarkan seperti ini. Selanjutnya grafik yang kedua ini contohnya, yaitu distribusi jumlah jenis pada tingkat pertumbuhan. Jadi nanti di semai itu jumlah jenisnya berapa, di pancang jumlah jenisnya berapa, di tiang jumlah jenisnya berapa, di pohon jumlah jenisnya berapa. Kalau ini datanya kita lihat jumlah jenisnya memang cukup banyak, tapi kalau di data tadi kelihatannya jumlah jenisnya tidak sebanyak ini. Tidak sampai puluhan sebanyak ini. Kemudian yang terakhir nanti silakan dibuat tabel INP vegetasi hutannya. Ini contoh tabel INP untuk pohon, pancang, dan tiang. Jadi silakan nanti nama latinnya ditulis, kemudian nama lokalnya ditulis, kemudian nilai KR-nya berapa, FR-nya berapa, DR-nya berapa, kemudian INP. Kalau INP ini kan tinggal di total, ini tambah ini ketemu INP, ini tambah ini ketemu INP. Kemudian nanti silakan diurutkan. Jadi INP-nya yang paling besar itu ditaruh di atas. Jadi urut, INP paling besar ditaruh di atas. Kemudian semai juga sama, silakan nanti dihitung INP-nya. Kalau INP disemaikan berbeda, ada nama latinnya, kemudian nama lokalnya, ada KR, FR, kemudian INP. Tidak ada DR-nya. Jadi kalau INP di tingkat semai tinggal ini ditambah ini ketemu INP-nya. Ini adalah contoh tabel INP untuk vegetasi hutan. Demikian untuk pengantar praktikum ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.